Nah, materi bab 1 mengenai sistem gerak pada manusia. Peta konsep pada pembelajaran hari ini, sistem gerak manusia itu meliputi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak yang pasif itu terdiri atas tulang, rangka, dan sendi. Kemudian alat gerak aktif itu meliputi otot. Nah, nanti akan dipelajari beberapa macam-macam otot, dari bentuknya, kemudian dari cara kerjanya akan dipelajari di macam-macam otot. Kemudian untuk alat gerak pasif tadi ada tulang, rangka, dan sendi. Nanti pembagian tulang menurut jenisnya, sifat matriknya, menurut bentuknya. Kemudian dalam rangka juga terdiri atas rangka aksial, apendikular bawah. Kemudian yang ketiga mengenai persendian, itu nanti meliputi sendi, macam-macam sendi. Nah, gerak pada makhluk hidup, kalau kalian sudah kalian ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu ada tumbuhan yang makroskopis ya, yang bisa terlihat oleh mata. Contohnya tumbuhan, ada hewan. Nah, bedanya apa? Gerak pada tumbuhan dengan gerak pada hewan. Nah, kalau gerak pada tumbuhan, kemampuan untuk bergerak dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, kemudian kalau gerak pada hewan itu geraknya aktif, dia bisa berpindah tempat. Ya, begitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Ternyata tumbuhan meskipun dia tidak bisa berpindah tempat, tapi dia bisa bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Nah, contohnya tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, meskipun tidak nampak, dia ternyata bergerak menuju ke arah cahaya. Kemudian contoh yang kedua mengenai bunga pukul 4 mekar di sore hari. Kalau pagi sampai dia mekar, kalau sore hari dia menutup. Nah, kemudian contoh juga daun putri malu, kalau kamu sentuh putri malu itu dia akan mengatup. Bisa juga karena rangsang selain sentuhan, bisa juga karena rangsang ini panas. Kalau kalian coba dekatkan panas di dekat daun putri malu, dia juga akan mengatup. Nah, ini dia menunjukkan bergerak, sifat dari bergerak. Kemudian pada gerak pada hewan, ini mudah terlihat karena dia memiliki organ-organ yang berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya. Nah, ini Ibu di slideshow gerak pada hewan itu terdiri atas tulang dan otot, sama dengan alat gerak pada manusia. Contohnya exoskeleton, endoskeleton, dan kombinasi antara exoskeleton dan endoskeleton. Ada beberapa macam hewan. Exoskeleton itu rangka luarnya contohnya belalang. Kemudian kalau endoskeleton itu pada hewan yang memiliki tulang keras dan tulang rawan dalam organismenya. Contohnya pada mamalia, amfibi, itu kambing, buaya, nah gitu. Kalau exoskeleton dan endoskeleton dua-duanya punya, contohnya pada hewan kura-kura. Oke. Nah, kita lanjut ke materi sistem gerak pada manusia. Tahukah kamu, kita punya sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Nah, yang sebagai alat gerak yang pasif itu ternyata tulang. Kalau tidak digerakkan oleh otot, dia tidak akan bergerak. Apakah itu tulang dan otot? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Nah, bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggu nggak sistem gerak kita? Ya, itu akan kita pecahkan bersama. Nah, tulang, alat gerak pasif, tidak dapat digerakkan tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini
bentuknya seperti di dalam mikroskop dia terlihat ada matrik kondrin dan kondrosit. Nah, terletak pada cincin trachea. Mana cincin trachea? Trachea itu adalah sekat-sekat rongga saluran pernafasan. Kemudian di persendian ini juga ada tulang rawannya serta cuping. Nah, cuping kalian itu ternyata dibentuk atas tulang hidung. Hidung juga terbentuk atas tulang rawan. Kemudian tulang rawan elastif. Nah, ini juga tadi Ibu sebutkan contohnya hidung atau cuping. Nah, itu sifatnya lentur, mengandung serat elastis. Nah, di sana ada kondrosit di dalamnya dan serat elastis tadi sehingga tulangnya itu lunak. Ada tulang rawan fibrosa. Nah, ini pada ruas-ruas tulang belakang. Jadi tulang rawan sendiri juga bermacam-macam. Kemudian tulang keras. Tulang keras ini yang menyokong sebagian tubuh manusia. Sel tulang keras namanya osteosit membentuk konsentris berlapis. Bagian luar tulang keras namanya periosteum. Matrik tulang keras tersusun atas matrik kolagen dan mineral. Mineral ini terdiri atas kalsium, magnesium, dan fosfat. Matrik tulang rawan membentuk lingkaran konsentris. Nah, yang disebut dengan lamella. Kemudian lingkaran ini mengelilingi saluran Havertz. Jadi di intinya itu ada saluran Havertznya. Nah, di sana ada gambarnya. Mana yang dinamakan kanalikuli itu untuk saluran oksigen itu dihubungkan yang dihubungkan sel tulang keras dengan saluran Havertz namanya kanalikuli untuk menyalurkan oksigen. Kemudian saluran Havertz, lingkaran sel dan lingkaran matrik tulang keras membentuk sistem Havertz. Ya. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang berisi sumsum kuning, fungsinya untuk penimbunan lemak. Jadi di dalam tulang sendiri juga ada fungsi untuk menimbun cadangan makanan, namanya lemak tadi. Dan sumsum merah itu tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D